Fakultas Sains dan Teknologi mulai terbentuk pada tahun 2015 sebagai konsekuensi perubahan IAIN menjadi UIN, di mana UINSU membuka Fakultas Bidang Umum. Secara resmi, Fakultas Sains dan Teknologi berdiri pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015. Fakultas Sains dan Teknologi diresmikan oleh Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Rektor UIN Sumatera Utara Medan, Almarhum Profesor Dr. Haji Nur Al-Fadil Lubis, MA dan Dewan Penyantun UIN Sumatera Utara Medan. Pada tahun 2016, Rektor UIN Sumatera Utara Medan, Bapak Profesor Haji Nur Al-Fadil Lubis MA, menerbitkan surat keputusan Rektor nomor 116 tahun 2016 tentang penempatan program studi pada fakultas di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan. Program studi yang kemudian ditempatkan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara Medan adalah Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Matematika, Biologi, dan Fisika. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sumatera Utara berada pada Kampus 4, Jalan Lapangan Golf dan Desa Durian Jangkak, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Kampus 4 UINSU memiliki suasana nyaman dan asri. Nama saya Rinda Aulia, di sini saya akan menyampaikan deskripsi proyek. Teknologi website merupakan kumpulan komponen yang terdiri dari animasi, gambar, dan teks, sehingga menjadi media informasi yang menarik dan sangat diminati untuk dipergunakan. Teknologi website mengelola data menjadi sebuah informasi dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan disediakan agar dapat diakses secara bersama-sama. Sistem informasi website profil mahasiswa jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara merupakan sistem yang dipergunakan untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan pengguna. Website ini merupakan salah satu sarana penting dalam memberikan informasi, khususnya pada jurusan Ilmu Komputer. Pembuatan sistem informasi website ini menggunakan bahasa PHP dan database server MySQL. Website ini akan memberikan banyak manfaat, khususnya pada sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang ingin mengetahui lebih dalam tentang ilmu komputer. Sistem melibatkan 3 entitas utama, yaitu member, admin, dan publik. Member dapat mengirim biodata untuk diverifikasi, melihat profil, dan mengakses laporan publik, serta menambahkan informasi ke dalam website. Admin bertugas memverifikasi biodata, mengelola data, membuat laporan, serta menjaga keamanan penyimpanan data. Publik dapat mengakses informasi umum dan berita yang ada di website. Data Flow Diagram atau DFD. Diagram ini adalah diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem informasi. Pertama, DFD level 0. Pada DFD level ini menggambarkan sistem secara keseluruhan dalam satu proses utama. DFD level 0 ini menunjukkan aliran data antara pengguna dan sistem, termasuk pengelolaan data member, pembuatan laporan, dan akses informasi melalui website publik. Diagram ini menyoroti bagaimana sistem berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan proses utama dalam sistem. Sistem melibatkan 3 entitas utama, yaitu member, admin, dan publik. Member dapat mengirim biodata untuk diverifikasi, melihat profil, dan mengakses laporan publik, serta menambahkan informasi ke dalam website. Admin bertugas memverifikasi biodata, mengelola data, membuat laporan, serta menjaga keamanan penyimpanan data. Publik dapat mengakses informasi umum dan berita yang ada di website. Proses utama mencakup verifikasi data, yaitu member yang mengirimkan data-data agar dapat diverifikasi oleh admin. Membuat laporan oleh admin dan member yang telah terverifikasi, serta penyimpanan data ke dalam website agar dapat dilihat oleh publik. DFD level 1 ini berfokus pada pemecahan proses utama yang terdapat dalam DFD level 0 menjadi lebih rinci.
Sistem terdiri dari 3 entitas utama, yaitu member, admin, dan publik. Member dapat mengirimkan dan menambahkan data. Admin mengelola, menyaring, memverifikasi, dan mempublikasikan informasi melalui website. Dan publik hanya dapat mengakses informasi yang ada di website atau informasi yang telah dipublis di web. Member mengirim data ke admin untuk diverifikasi dan disimpan. Admin kemudian mempublikasikannya ke dalam website yang dapat diakses oleh publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawan Alfarizi Saragi dari kelompok 1. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian use case diagram dan pengertian tentang IRD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang IRD atau Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram atau IRD adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur dalam sebuah sistem informasi. IRD menunjukkan bagaimana entitas atau objek dalam sistem saling berhubungan satu sama lain. Diagram ini sering digunakan dalam tahap perancangan basis data untuk menggambarkan hubungan antar data secara visual, sehingga memudahkan pengembangan sistem informasi dan pemahaman mengenai data yang ada. Di dalam IRD ada beberapa komponen. Yang pertama itu adalah entitas atau entity. Entitas yaitu merupakan objek atau hal yang memiliki data atau informasi yang perlu disimpan dalam sistem. Entitas digambarkan dengan persegi panjang. Contoh entitas bisa berupa mahasiswa, dosen, atau mata kuliah. Yang kedua ada atribut, yaitu merupakan informasi atau karakteristik dari entitas yang digambarkan dengan elips sehingga terhubung ke entitas yang bersangkutan. Contoh atribut dari entitas mahasiswa bisa berupa nama, NIM, dan tanggal lahir. Yang ketiga ada hubungan atau relationship, yaitu menunjukkan bagaimana entitas saling berinteraksi atau terhubung satu sama lain. Hubungan digambarkan dengan rhombus atau diamond yang menghubungkan dua entitas. Contoh hubungan yang bisa berupa mengambil antara entitas mahasiswa dan mata kuliah. Yang keempat, cardinality, yaitu menunjukkan seberapa banyak entitas yang bisa terlibat dalam suatu hubungan. Adapun beberapa jenis cardinality seperti yang pertama ada one to one, yang kedua ada one to many, lalu yang ketiga ada many to many. Lalu yang kelima, primary key dan foreign key. Primary key yaitu adalah atribut unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap entitas secara individu. Contoh NIM pada entitas mahasiswa. Yang kedua, foreign key adalah atribut dalam entitas yang merujuk pada primary key dari entitas lain untuk menunjukkan hubungan antar entitas. Manfaat IRD. Manfaat IRD itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada memudahkan perancangan basis data. Yang kedua ada meningkatkan pemahaman sistem. Lalu yang ketiga adalah membantu dalam menormalisasi data. Yang pertama, memudahkan perancangan basis data. IRD dapat membantu merancang struktur basis data dengan menggambarkan hubungan antar data secara jelas. Yang kedua, meningkatkan pemahaman sistem. IRD bisa memberikan gambaran visual yang memudahkan pengembang dan stakeholder untuk memahami bagaimana data dan entitas berinteraksi dalam sistem. Yang ketiga, membantu dalam normalisasi data, yaitu berguna dalam proses menormalisasi untuk memastikan bahwa data yang disimpan di dalam sistem bebas dari redundansi. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Baiklah, use case diagram adalah salah satu jenis diagram yang digunakan dalam Unified Modeling Language atau UML untuk menggambarkan interaksi antara pengguna atau aktor dan sistem yang sedang dikembangkan. Diagram ini bertujuan untuk menunjukkan fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem kepada pengguna serta bagaimana pengguna atau aktor berinteraksi dengan sistem tersebut. Adapun beberapa komponen-komponen dalam use case diagram, yang pertama ada aktor. Aktor yaitu adalah entitas luar yang berinteraksi dengan sistem. Aktor bisa berupa pengguna manusia atau misalnya admin, publik, atau user, atau sistem lain yang terhubung dengan sistem yang sedang dianalisis. Aktor digambarkan dengan simbol stick figure atau gambar manusia sederhana. Yang kedua, use case. Use case yaitu adalah sekumpulan tindakan atau fungsi yang dilakukan oleh sistem untuk memberikan nilai atau manfaat kepada aktor. Setiap use case menggambarkan satu kebutuhan atau tujuan yang dicapai oleh aktor dengan berinteraksi dengan sistem. Use case digambarkan dengan bentuk elips. Lalu yang ketiga ada hubungan. Hubungan yaitu antara aktor dan use case digambarkan dengan garis yang menghubungkan aktor dengan use case yang relevan. Ini menunjukkan bahwa aktor berinteraksi dengan use case tertentu dalam sistem. Yang keempat ada include.
Include digunakan untuk menunjukkan bahwa sebuah use case selalu mencakup use case lainnya. Ini menggambarkan bahwa beberapa langkah dari use case utama memanggil use case lain yang selalu terjadi sebagai bagian dari proses utama. Relasi ini digambarkan dengan garis putus-putus dengan panah menuju use case yang disertakan. Yang kelima ada extend. Extend digunakan untuk menggambarkan bahwa use case tambahan dapat diperluas dari use case utama, tetapi tidak selalu terjadi. Relasi ini digambarkan dengan garis putus-putus dengan panah menuju use case yang diperluas. Yang keenam ada sistem. Sistem itu sendiri digambarkan dengan batasan atau boundary yang biasanya berupa kotak yang mengelilingi use case diagram. Batasan ini menunjukkan ruang lingkup dari sistem yang sedang dianalisis. Adapun tujuan penggunaan use case diagram, yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan fungsional dari sistem yang sedang dikembangkan berdasarkan interaksi dengan aktor eksternal. Yang kedua, mendokumentasikan skenario interaksi yang terjadi antara aktor dan sistem. Yang ketiga, membantu memahami alur kerja dalam sistem dengan cara visual yang mudah dipahami oleh semua stakeholder atau baik pengembang, pengguna, maupun pihak terkait lainnya. Manfaat penggunaan use case diagram. Yang pertama, mudah dipahami. Mengapa mudah dipahami? Karena diagram ini menggunakan notasi yang sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti oleh berbagai pihak, termasuk pengguna non-teknis. Yang kedua, dokumentasi kebutuhan sistem. Use case diagram dapat membantu mendokumentasikan fungsi sistem yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang ketiga, mengidentifikasi interaksi sistem dengan pengguna. Diagram ini memungkinkan tim pengembang untuk lebih jelas memahami bagaimana sistem akan berinteraksi dengan pengguna atau entitas lain. Yang keempat, membantu dalam pengujian sistem. Use case diagram dapat digunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengujian sistem karena mereka menunjukkan skenario yang telah teruji. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Pada awalnya, member membuka situs web dan melakukan proses pembuatan akun. Setelah akun dibuat, proses diverifikasi oleh admin. Jika akun telah diverifikasi, member dapat melakukan login dan logout. Setelah login, member dapat mengakses berbagai fitur seperti membuat, mengedit, atau menghapus berita, pengumuman, dan agenda. Data yang berhasil ditambahkan atau diperbarui oleh member akan tampil di situs web untuk dapat dilihat oleh publik. Di sisi lain, publik dapat langsung membuka situs web tanpa harus melalui proses pendaftaran akun, namun hanya untuk melihat informasi yang ada. Sementara itu, admin memiliki akses ke fitur login, logout, dan formulir admin untuk memverifikasi akun anggota serta mengelola data yang tersedia di sistem. Proses ini diakhiri ketika semua data berhasil ditampilkan di website, menandai aktivitas selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram yang ada di proyek kami, yang dimana diagram ini menggambarkan struktur sistem web portofolio Winsu yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu profil, berita, komentar galeri, pengumuman, dan agenda. Profil menyimpan data pengguna seperti nama, username, password, level atau admin atau member, dan status akun aktif atau tidaknya. Berita digunakan untuk menyimpan informasi artikel dengan atribut seperti judul, isi, tanggal, penulis, mengacu ke tabel profil. Dan foto, setiap berita dapat menerima beberapa komentar yang dikelola melalui tabel komentar. Galeri berfungsi untuk menyimpan koleksi foto atau gambar dengan informasi judul, lokasi file gambar, dan tanggal unggah. Komentar untuk gambar disimpan di tabel. Di tabel komentar galeri yang menghubungkan pengguna ke galeri terkait. Untuk pengumuman, tabel pengumuman menyimpan informasi seperti judul, isi, tanggal, waktu, lokasi, dan penanggung jawab. Sementara itu, agenda digunakan untuk mencatat kegiatan yang dijadwalkan, lengkap dengan nama, kegiatan, waktu, lokasi, deskripsi, dan foto terkait. Relasi antar entitas menunjukkan alur data seperti profil yang berhubungan dengan berita melalui atribut penulis, dan galeri yang berhubungan dengan komentar galeri melalui atribut ID galeri. Struktur ini membentuk sistem mengelola konten secara terorganisir.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Rain Adrian. Di sini saya sebagai full stack developer, yaitu sebagai perancang desain web dan juga database. Pada website ini kami membuat website yaitu tentang profil jurusan ilmu komputer. Jadi pada website ini kami menggunakan bahasa pemrograman full PHP dan juga database-nya itu PHP MyAdmin. Jadi pada website ini yaitu ada 3 user, yaitu public, member, dan juga admin. Jadi public hanya bisa melihat website yaitu sebagai tamu, dan admin dan member yaitu bisa login. Di member yaitu dia bertugas sebagai create, yaitu create berita, profil, dosen, pengumuman, dan agenda. Di admin dia bertugas sebagai memverifikasi akun member. Jadi saat member buat akun, jika member ingin login maka harus diverifikasi dulu oleh admin, baru bisa masuk ke home member. Oke, langsung saja kita lihat websitenya. Oke, buat sini kita sebagai tamu dahulu ya, yaitu sebagai public. Kita bisa melihat websitenya. Pada tampilan awal terdapat kampus Universitas Indonesia, yaitu Fakultas Sains dan Teknologi, dan detail-detail lainnya di ilmu komputer, di visi misi, dan juga ada foto ketua program studi ilmu komputer, profil, publish berita, pengumuman, dan agenda, galeri dosen, dan juga YouTube Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi untuk detailnya bisa kita klik pada nomor di atas seperti profil, dosen, berita, pengumuman, dan agenda. Oke, jika ingin login kita bisa klik login. Jika belum punya akun kita bisa register. Sini saya akan membuat akun sebagai member. Oke, kita klik register, maka data akan tersimpan di database. Oke, kita akan masuk ke admin karena member harus diverifikasi dulu oleh admin baru bisa login. Oke, pada dashboard terdapat ini user belum diverifikasi, bisa langsung kita klik. Oke, sini bisa kita pilih yaitu tolak atau verifikasi. Jika sudah terverifikasi maka data akan masuk ke user. Oke, kita logout, kita masuk sebagai member.
Oke, member, maka di sini sudah masuk sebagai member. Member bisa edit website seperti nama web, jurusan prodi, email, telepon, logo, dan juga background. Ini data profil si member bisa diedit juga. Di data website itu data profil website ya, tentang ilmu komputer. Di data berita kita bisa tambah, edit, atau hapus. Begitu juga dengan pengumuman dan agenda. Di bawahnya ada dosen. Jadi di sini kita untuk menambahkannya yaitu sudah menggunakan full PHP. Contohnya kita bisa edit di agenda. Kita buat harinya, tanggal di hari ini. Tanggal 3, simpan. Oke, kita kembali ke website. Maka di agenda akan menjadi hari ini. Jadi di sini terdapat kondisi if else ya, yaitu kondisi LPS yaitu untuk menentukan tanggal berdasarkan dengan perbandingan tanggal hari ini. Contohnya seperti jika tanggal kegiatan sudah lewat, maka akan tampil berakhir seperti ini. Dan jika tanggal kegiatan sama dengan hari ini, maka dia akan hari ini. Dan jika tanggal kegiatan belum tiba, maka dia akan segera. Contohnya kita buat segera ini. Simbol close. Oke. Tahu dulu. Maka dia akan menjadi segera. Oke, kita bisa logout. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang fitur-fitur di website kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.